Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan, yakni kenikmatan iman serta kenikmatan Islam. Salawat serta salam senantiasa kita hantarkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak mungkin melepaskan diri dengan yang namanya masalah hidup, baik dalam skala kecil maupun skala besar, baik dalam urusan pekerjaan, rumah tangga, kebutuhan materi, dan tekanan hidup lainnya. Ketika yang satu selesai, lalu datanglah yang lain silih berganti. Namun, karena sudah menjadi sunnatullah, berbagai persoalan hidup tersebut solusinya sangat tergantung ada atau tidaknya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang. Bahwa hanya Allah lah yang memberikan masalah dan Allah jugalah yang mengangkat. Karenanya, bersyukur tidak hanya dilakukan ketika harapan kita terkabul, tetapi juga dituntut untuk tetap merasa bersyukur dalam keadaan apapun, yaitu dengan menggunakan semua nikmat yang kita terima sesuai dengan keinginan Allah untuk beribadah dan meraih keridhaan-Nya. Sementara itu, adanya rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah merupakan bentuk dari istidraj yang membuat seseorang semakin jauh dari Allah dan melahirkan kesombongan dengan nikmat-nikmat yang diterima. Jadi, sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba terus menambahkan kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat-Nya yang tiada tara, yakni nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat harta, keluarga, ataupun segudang nikmat kesenangan hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena kalau tidak, itulah kita sudah terkena penyakit istidraj, yaitu nikmat yang menjauhkan kita dari Allah. Istidraj itu hakikatnya lupa pada nikmat Allah, nikmat yang menjadikan seseorang menjadi sombong, lalai dalam ketaatan beribadah, kerap berbuat dosa, dan gemar bermaksiat dengan segala nikmat yang terus-menerus diterima. Apa yang dilarang Allah justru itu yang dikerjakan, dan yang disuruh Allah justru itu yang sering ditinggalkan. Jika demikian adanya, maka nikmat itu akan menjadi istidraj, yaitu azab Allah yang ditangguhkan sampai tiba saatnya nanti akan dibalas Allah, baik ketika masa berada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Hal ini sesuai dengan penegasan Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 178 yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghina. Mungkin dari kita banyak sekali yang bertanya-tanya, padahal seseorang itu adalah seorang yang banyak dosa, gemar bermaksiat, malas ibadah dan ingkar pada Allah. Tetapi mengapa bisa mereka kaya dan sukses terus? Jangan heran dahulu, karena mungkin saja semua karunia yang ia terima adalah istidraj dari Allah. Meski derajatnya terus naik dan satu tingkatan ke satu tingkatan selanjutnya semakin terpandang di mata manusia, itu adalah istidraj dari Allah kepada hamba sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung. Allah Subhanahu wa taala biarkan orang ini dan tidak disegerakan azabnya, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Maka berhati-hatilah kita
apabila kita melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, jika kita melihat orang yang secara agama ibadahnya buruk, sementara maksiat kepada Allah dan manusia tetap jalan terus, lalu rezekinya Allah berikan melimpah, kesenangan hidup begitu mudah ia dapatkan, tidak pernah sakit dan jarang tertimpa musibah, panjang umur, bahkan Allah berikan kekuatan pada fisiknya, maka waspadalah, sebab bisa jadi itu adalah istidraj baginya dan bukan kemuliaan. Adapun agar terhindar dari istidraj, maka gunakan nikmat sesuai keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur. Gunakan harta yang sesuai yang disukai Allah dengan berinfak di jalan Allah. Hendaklah kita takut jika selalu mendapat nikmat Allah, sementara kita tetap di dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai nikmat menjadi tabungan dosa. Yang harus kita ingat, kita bisa buat apa saja, apakah itu baik dan jahat, syukur ataupun ingkar, maksiat ataupun taat. Tapi ingat, semuanya itu akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang istimewa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.